Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang akan mempresentasikan tugas sistem komunikasi yang berjudul multi akses yang beranggotakan saya sendiri Abdul Manap, di samping saya saudari Nena dan saudari Febri, dan di ujung Fauzan Akbar, dan di samping Muhammad Akbar. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh saudara Fauzan Akbar. Kepada Fauzan Akbar, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, yang pertama itu pengantar multiple access. Multiple access adalah teknik untuk memungkinkan beberapa pengguna untuk berbagi sumber daya komunikasi yang sama. Ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Teknik ini sering digunakan dalam sistem komunikasi nirkabel dan jaringan komputer. Perannya dalam sistem komunikasi yaitu multiple access memungkinkan peningkatan kapasitas dalam sistem komunikasi, memungkinkan banyak pengguna untuk berkomunikasi secara simultan tanpa interferensi yang signifikan. Penting untuk mendukung kebutuhan komunikasi yang semakin meningkat, terutama dalam jaringan seluler dan broadband. Sejarah pengembangan multiple access itu sendiri pertama kali diperkenalkan pada awal pengembangan sistem komunikasi radio. Berkembang pesat dengan munculnya teknologi seluler generasi kedua dan seterusnya. Peningkatan berkelanjutan dengan adanya teknologi komunikasi modern seperti 5G. Jenis-jenis multiple access yang pertama itu ada frekuensi division multiple access atau FDMA. FDMA membagi spektrum frekuensi menjadi beberapa channel yang lebih kecil. Setiap pengguna diberikan channel frekuensi yang unik. Digunakan dalam sistem komunikasi analog seperti AMPS. Yang kedua ada time division multiple access, yaitu TDMA, yang membagi waktu menjadi slot waktu yang berbeda. Setiap pengguna diberikan slot waktu tertentu untuk transmisi digunakan dalam jaringan GSM. Yang ketiga ada kode division multiple access atau CDMA, yang menggunakan kode unik untuk mengidentifikasi setiap pengguna. Semua pengguna dapat menggunakan spektrum frekuensi yang sama pada saat yang sama. Digunakan dalam teknologi komunikasi seperti 3G. Dan terakhir ada orthogonal frequency division multiple access atau OFDMA, yang membagi spektrum frekuensi menjadi subcarrier ortogonal yang lebih kecil. Setiap pengguna diberikan beberapa subcarrier untuk transmisi, digunakan dalam jaringan 4G dan 5G. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama itu meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Kedua, memungkinkan banyak pengguna untuk berkomunikasi secara simultan. Dan yang ketiga, mendukung berbagai aplikasi dan layanan komunikasi. Adapun kekurangan yang pertama yaitu kompleksitas sistem yang lebih tinggi, membutuhkan implementasi yang tepat untuk menjaga interferensi, implementasi dan pemeliharaan yang lebih mahal. Contoh studi kasus implementasi yaitu implementasi PDMA dalam sistem komunikasi satelit, pengguna PDMA dalam sistem komunikasi GSM, CDMA sebagai dasar teknologi 3G, OFDMA dalam jaringan 4G, LTE dan 5G NR. Selanjutnya frekuensi division multiple access atau FDMA. Prinsip kerja FDMA yaitu alokasi frekuensi. Setiap panggilan telepon diberi alokasi frekuensi unik. Alokasi frekuensi tetap untuk setiap pengguna selama panggilan berlangsung. Mengurangi potensi interferensi dengan memisahkan sinyal pengguna melalui frekuensi yang berbeda. Yang kedua ada penerimaan dan pengiriman sinyal. Sinyal dikirim melalui saluran frekuensi yang telah ditentukan. Menerima radio disetel pada frekuensi tertentu untuk menerima sinyal. Proses modulasi dan demodulasi untuk membuka sinyal informasi ke sinyal frekuensi radio dan sebaliknya. Tergantung penerapannya itu digunakan dalam sistem komunikasi satelit untuk memisahkan sinyal dari berbagai pengguna. Penerapan pada jaringan radio analog seperti walkie-talkie dan teknologi awal pada telepon seluler seperti IMS. Selanjutnya dilanjuti oleh Fabian. Selanjutnya karakteristik FDMA. Yang pertama, bandwidth. Setiap kanal FDMA memiliki bandwidth tetap. Lebar bandwidth menentukan kualitas dan kapasitas panggilan. Pembagian bandwidth yang efisien penting untuk menghindari pemborosan sumber daya frekuensi.
Yang kedua, efisiensi frekuensi. Efisiensi bergantung pada penggunaan frekuensi yang tepat dan pengelolaan kanal. Dapat mengakomodasi banyak pengguna dengan alokasi frekuensi yang terpisah, membatasi jumlah pengguna per band frekuensi untuk mempertahankan kualitas layanan. Yang ketiga, interferensi. Memberikan perlindungan terhadap interferensi dengan alokasi frekuensi yang terpisah. Interferensi frekuensi terjadi jika kanal terlalu berdekatan atau ada overloading. Teknik penyaringan digunakan untuk mengurangi interferensi antar kanal. Selanjutnya ada aplikasi FDMA. Yang pertama, sistem komunikasi satelit. Sejak penggunaan dipisah melalui frekuensi yang berbeda dalam komunikasi satelit. Digunakan dalam sistem satelit GEO untuk komunikasi global. Memungkinkan banyak saluran komunikasi berjalan simultan tanpa interferensi. Yang kedua, ada jaringan radio analog. Penerapan pada sistem radio tradisional seperti pemancar dan penerima radio digunakan dalam jaringan radio komunikasi dua arah seperti sistem taksi, memberikan kemampuan komunikasi jarak jauh yang andal dan efisien. Yang ketiga, teknologi seluler generasi awal. Teknologi FDMA digunakan dalam generasi pertama telepon seluler. AMPS adalah contoh dari penggunaan FDMA di layanan seluler awal, memberikan dasar untuk evolusi sistem komunikasi yang lebih lanjut seperti TDMA dan CDMA. Selanjutnya ada time division multiple access. Selanjutnya ada prinsip kerja TDMA, pembagian waktu. Penggunaan diberi alokasi waktu tertentu untuk mengakses saluran komunikasi. Setiap pengguna menggunakan slot waktu ini untuk mengirimkan data secara bergilir. Pembagian waktu ini memungkinkan beberapa pengguna berbagi frekuensi yang sama tanpa interferensi. Selanjutnya ada contoh penerapannya. Digunakan pada jaringan komunikasi seluler untuk mengatur panggilan telepon. Diterapkan dalam komunikasi satelit untuk membagi bandwidth tersedia di antara beberapa stasiun bumi. Dipakai dalam jaringan pipa lebar seperti WiMAX untuk manajemen alokasi kanal. Selanjutnya ada sinkronisasinya. Perlu proses sinkronisasi yang tepat untuk menghindari tumpang tindih antar slot waktu. Sinkronisasi dilakukan dengan bantuan jam referensi yang dikirim secara berkala. Algoritma sinkronisasi digunakan untuk memastikan setiap pengguna mengakses saluran sesuai jadwal yang ditetapkan. Karakteristik dari TDMA. Yang pertama, time slot. Periode waktu tertentu yang dialokasikan untuk transmisi data pengguna. Setiap pengguna memiliki slot waktu yang unik dalam satu siklus TDMA. Time slot memungkinkan pengguna efisien dalam sumber daya frekuensi. Adapun efisiensi spektrum, TDMA meningkatkan pengguna spektrum dengan membagi kanal frekuensi menjadi slot waktu, memungkinkan memakai ulang frekuensi pada lokasi geografis yang berbeda, mengurangi interferensi dengan penggunaan spektrum yang terorganisir. Keterlambatan dan jitter. Keterlambatan terjadi karena proses pemrosesan dan penjadwalan slot waktu. Jitter muncul akibat variasi dalam waktu penjadwalan paket data. Manajemen keterlambatan dan jitter penting untuk menjaga kualitas layanan komunikasi. Nah, selanjutnya akan dibacakan dan dilanjutkan oleh Muhammad Akbar. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu aplikasi TDMA. Satu, sistem komunikasi seluler GSM. GSM menggunakan TDMA untuk mengatur alokasi kanal komunikasi pada pengguna. Setiap panggilan telepon diberi slot waktu secara bergantian, memungkinkan banyak panggilan dilakukan simultan tanpa interferensi. Yang kedua, jaringan radio digital. Digunakan dalam jaringan radio digital untuk transmisi data yang efisien, memungkinkan berbagai pengguna mengakses frekuensi yang sama dengan slot waktu terpisah, meningkatkan kapasitas dan efisiensi jaringan komunikasi radio. Aplikasi yang ketiga yaitu sistem komunikasi militer. Diterapkan untuk sistem komunikasi taktis yang aman dan efisien di militer, membolehkan transmisi data dan suara dalam lingkungan yang memiliki batasan spektrum ketat, mendukung operasi militer dengan koordinasi dan komunikasi yang andal. Yang keempat, kode division multiple access atau CDMA. Prinsip kerja dari CDMA yaitu yang pertama, alokasi kode. Setiap pengguna diberi kode unik untuk mengidentifikasi sinyal mereka. Alokasi kode berlangsung secara dinamis untuk mengoptimalkan penggunaan spektrum. Kode unik ini memungkinkan
penerima untuk membedakan antara pengguna yang berbeda. Yang kedua, spektrum. Teknik yang digunakan untuk menyebarkan sinyal data di atas bandwidth yang lebih luas, meningkatkan ketahanan terhadap gangguan dan intersepsi. Menggunakan kode unik untuk menyebarkan sinyal data menjadi sinyal berbandwidth besar. Contoh penerapan dari CDMA sendiri digunakan secara luas dalam jaringan telepon seluler, diterapkan dalam berbagai teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi spektrum. Contoh penggunaan lain adalah dalam Wi-Fi dan berbagai sistem radio militer. Karakteristik dari CDMA sendiri yaitu kapasitas pengguna. CDMA dapat mendukung banyak pengguna simultan dalam satu frekuensi. Penggunaan kode unik memungkinkan lebih banyak pengguna berbagi bandwidth yang sama. Kapasitas tergantung pada manajemen kode dan teknik mitigasi interferensi. Yang kedua, keamanan data. Kode unik membuat sinyal sulit diidentifikasi dan dicegah oleh pihak yang tidak berwenang. Spread spektrum membantu dalam melindungi integritas data. CDMA memiliki enkripsi tambahan untuk lapisan keamanan yang tinggi. Yang ketiga, interferensi dan fading. Interferensi dapat diminimalkan dengan menggunakan kode unik untuk setiap pengguna. Teknologi ini efektif dalam menghadapi fading multipath, meningkatkan keandalan sinyal. Mekanisme koreksi error diterapkan untuk mengatasi efek distorsi sinyal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Lena. Selanjutnya aplikasi dari CDMA. Yang pertama, sistem telekomunikasi seluler itu digunakan oleh operator seluler untuk menyediakan layanan suara dan data, meningkatkan efisiensi spektrum dan memungkinkan lebih banyak pengguna dalam satu area. Contoh implementasinya yaitu CDMA 2000 dan WCDMA. Selanjutnya yang kedua, jaringan nirkabel. CDMA ini digunakan dalam beberapa jenis jaringan nirkabel untuk transmisi data teknologi, di mana ini mendukung koneksi nirkabel yang lebih stabil dan berkualitas tinggi. Aplikasi dalam Wi-Fi dan teknologi wireless broadband. Yang ketiga, sistem posisi global atau GPS. CDMA digunakan dalam sistem GPS untuk memperkuat sinyal dari satelit, memastikan ketepatan dan keandalan posisi berdasarkan kode unik dari setiap satelit, meningkatkan akurasi dan determinasi posisi di berbagai kondisi lingkungan. Selanjutnya yang kelima, Orthogonal Frequency Division Multiple Access atau OFDMA. Prinsip kerja OFDMA, orthogonal frequencies ini penggunaan frekuensi yang saling tegak lurus untuk menghindari interferensi. Setiap subkanal memiliki frekuensi yang ortogonal satu sama lain, meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Selanjutnya, pembagian kanal ke dalam subkanal kecil untuk mengoptimalisasikan transmisi. Setiap pengguna itu diberikan sejumlah subkanal sesuai dengan kebutuhan. Lalu pengelolaan frekuensi ini lebih fleksibel dan lebih adaptif terhadap kondisi jaringan. Contoh penerapan dari OFDMA ini, contohnya yaitu pada jaringan 4G untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan, penggunaan pada sistem WiMAX untuk komunikasi nirkabel broadband, penerapan pada jaringan LTE Advanced untuk menyediakan layanan data yang lebih cepat. Selanjutnya, karakteristik OFDMA. Yang pertama, toleransi interferensi, yaitu kemampuan menangani gangguan dari sistem lainnya dalam spektrum yang sama. Resilience terhadap intermodulasi dan noise, mengurangi kemungkinan gangguan antara pengguna yang berbeda. Selanjutnya, pita yang lebar, mendukung penggunaan spektrum yang lebih luas, memungkinkan transmisi data dengan kecepatan lebih tinggi, mampu mengakomodasi berbagai jenis aplikasi yang membutuhkan bandwidth besar. Selanjutnya, karakteristik yang terakhir yaitu efektivitas penggunaan spektrum, yaitu memaksimalkan pemanfaatan spektrum menjadi pembagian subkanal, meningkatkan efisiensi transmisi data, lalu mengurangi wastage spektrum dan mengoptimalisasikan frekuensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Yayan. Baiklah,
Kedua, aplikasi FDM. Pertama, Vmac memberikan layanan internet berkabel digunakan untuk akses internet area metropolitan dan desa. Yang kedua, Light memberikan layanan 5G dan 4G dan 5G untuk mobil data, meningkatkan efisiensi kapasitas jaringan digunakan operator dioperasi oleh dunia. Yang ketiga ada Wi-Fi 80211 menggunakan OFDMA dan standar Wi-Fi 6 untuk meningkatkan from output dan mengurangi efisiensi, mendukung penggunaan simultan banyak perangkat, meningkatkan kinerja jaringan kabel di lingkungan pada pengguna. Perbandingan teknologi multi akses. Efisiensi kerja. Satu ada bandwidth dan kapasitas maksimum yang dapat ditangani oleh teknologi. Jumlah pengguna yang dilayani secara bersama, efisiensi spektral yang dihasilkan. Efektivitas penggunaan sinyal, keandalan dalam transmisi data, tingkat gangguan antar sinyal, adaptabilitas terhadap perubahan kondisi jaringan. Yang ketiga, pengaruh jarak dan kondisi lingkungan. Kinerja dalam kondisi line of sync dan non line of sync. Pengaruh cuaca dan hambatan fisik terhadap sinyal. Ketiga, daya tahan terhadap interferensi lingkungan. Aplikasi berbasis kebutuhan. Satu, pemilihan berdasarkan aplikasi, kesesuaian teknologi dengan aplikasi mulai, kesesuaian aplikasi dengan aplikasi yang mengerti, kesesuaian teknologi untuk layanan real time. Kedua, biaya implementasi dan operasional. Biaya awal pemasangan jaringan, biaya pemeliharaan dan operasional jaringan, biaya perbandingan berdasarkan skala jaringan. Yang ketiga, teknologi yang sedang berkembang. Teknologi baru yang sedang dalam tahap pengembangan. Dua, potensi teknologi untuk mengatasi kedaruratan yang ada. Ketiga, dampak dan adaptasi teknologi baru pada pasar. Masa depan multiple access. Satu, inovasi dan penelitian. Dua, masa depan. Ketiga, integrasi dengan teknologi baru. Kesimpulan dan tinjauan. Baiklah, ringkasan dari materi multiple access itu konsep definisi dari multiple access, jenis-jenis multiple access, keuntungan dan penggunaannya. Kedua, fenomena utama multiple access, interferensi dan cara mengatasi, efisiensi spektrum dalam multiple access, peran koordinasi dalam mengelola akses. Ketiga, peran dalam sistem modern, implementasi multiple access dalam teknologi modern, pengaruh multiple akses terhadap jaringan seluler, pemanfaatan dalam sistem jaringan data berkabel. Baiklah, akan dijelaskan langsung oleh Saudara Dena. Selanjutnya, tinjauan implementasi. Hasil implementasi di lapangan ini studi kasus penerapan multiple access dalam jaringan 4G, analisis performa multiple access dalam lingkungan nyata. Selanjutnya, dan hambatan teknis yang ditemukan selama implementasi. Yang kedua yaitu wawasan dari studi kasus. Pelajaran yang diperoleh dari proyek implementasi strategi kerjasama dan studi kasus tertentu. Strategi sukses dari studi kasus yang berhasil. Yang ketiga, pengalaman industri. Testimoni dari pakar industri tentang multiple access, kontribusi multiple access dalam meningkatkan kapabilitas industri, tren terbaru dalam pemanfaatan teknologi multiple access. Potensi pengembangan. Yang pertama, rekomendasi teknik. Teknik optimasi untuk multiple access, inovasi baru dalam teknologi multiple access. Rekomendasi strategi untuk pengembangan. Yang kedua, saran untuk pengembangan lebih lanjut. Area penelitian yang butuh perhatian lebih. Kedua, pengembangan alat dan metode untuk meningkatkan performa. Yang ketiga, peluang kolaborasi antara sektor akademik dan industri. Selanjutnya, yang terakhir untuk potensi pengembangan yaitu perspektif masa depannya, proyeksi penggunaan multiple access di masa depan, tantangan, potensi dan solusi yang diharapkan, visi dan misi untuk evolusi teknologi multiple access.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan untuk materi multiple access. Saya dan kawan-kawan pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.